Debat pertama pemilihan gubernur wakil gubernur Kalteng telah digelar. Sebagian warga dan mahasiswa di Palangkaraya mengharapkan untuk debat berikutnya ada sesi khusus debat calon gubernur dengan sesama calon gubernur, serta calon wakil gubernur dengan sesama calon wakil gubernur. Ahia Novi, seorang warga Palangkaraya, mengatakan ia merasa kurang puas atas hasil debat tersebut dengan pelaksanaan debat pertama yang lalu. Ia berharap untuk debat berikutnya semua paslon harus aktif mengemukakan pendapatnya. Selaku warga yang mempunyai hak pilih, Ahia menambahkan, salah satu faktor untuk memilih pemimpin adalah melihat bagaimana sang calon pemimpin tersebut mampu menjelaskan visi dan misinya dengan baik, dengan mampu meyakinkan pemilih dengan argumen yang masuk akal. Sebagai warga dan kita semua sangat mengharapkan penguasaan dari sebuah materi itu bukan hanya dimiliki oleh seseorang saja atau dimiliki oleh cagup atau cawagup saja, tetapi kedua-duanya memang harus menguasai materi itu, karena materi itu adalah gambaran dari apa yang akan mereka kerjakan di masa pemerintahan mereka ketika mereka nanti dipercaya untuk memimpin Kalimantan Tengah. Apakah debat ini bisa mempengaruhi pikiran pemilih ya untuk memilih calon tertentu berdasarkan hasil debat? Menurut saya sangat bisa menentukan kita sebagai calon pemilih untuk bisa menilai bagaimana sebenarnya penguasaan dan pemahaman mereka dan persiapan mereka dalam membangun Kalimantan Tengah. Kalau seandainya kemampuan mereka itu ya boleh dikatakan tidak terlalu baik, ya tentunya jadi penilaian kita. Kita yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana ketika mereka berbicara dan ketika mereka nanti akan memimpin Kalimantan Tengah. Tentunya ini menjadi sebuah penilaian sangat berpengaruh bagi kita sebagai calon pemilih. Hal serupa disampaikan Fiteli, Ketua Bidang Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Palangkaraya, serta Syakban, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Keduanya mengharapkan KPU Kalteng mengubah pola debat dengan memisahkan debat sesama calon gubernur dan sesama calon wakil gubernur. Karena wakil gubernur hanyalah pembantu gubernur untuk menjalankan pemerintahan, maka seharusnya yang lebih vokal adalah gubernur. Jadi kita sudah melihat kemarin dan menyaksikan bagaimana hasil daripada debat pertama calon gubernur wakil gubernur Kalimantan Tengah. Dan memang berbagai pertanyaan yang telah dilontarkan lebih berperan oleh wakilnya. Seharusnya kita sebagai masyarakat bahkan pemuda Provinsi Kalimantan Tengah, kita mengharapkan bagaimana gagasan yang diberikan oleh calon gubernur Kalimantan Tengah, bagaimana kualitas seorang pemimpin Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan. Jadi harapan kita sebagai pemuda atau masyarakat Kalimantan Tengah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengevaluasi ini supaya bagaimana membagi jatah untuk seorang pasangan, baik itu gubernur, wakil gubernur, calon wakil gubernur, supaya debat kedua atau ketiga calon gubernur keempat paslon itu lebih berperan aktif. Menurut saya juga bahwa debat perdana kemarin itu kurang dinamikanya. Sebab apa? Sebab calon gubernur dan wakil gubernur tidak menampilkan nih gagasan seperti apa terkait dengan Kalimantan Tengah ke depannya gitu. Dan menurut saya debat kemarin itu terlalu banyak dialektikanya, tidak menentukan bagaimana sih inovasi yang konkret kepada masyarakat Kalimantan Tengah terkait dengan pembangunan ataupun sektor-sektor lainnya. Sebetulnya dikarenakan posisi wakil ini kan hanyalah pembantu gubernur untuk menjalankan program kerja mereka nantinya, seharusnya gubernurlah yang paling vokal sebetulnya, tidak hanya wakil gubernurnya saja, tetapi gubernurnya yang lebih menonjol ketimbang wakil gubernurnya. Menanggapi saran dan masukan agar pemisahan debat antara calon gubernur dan wakil gubernur, Ketua KPU Kalimantan Tengah Sastriadi mengatakan, pelaksanaan debat telah diatur secara jelas dalam Peraturan KPU RI nomor 13 tahun 2024 dan Petunjuk Teknis nomor 1363 tahun 2024. Yang intinya mengatakan debat dilaksanakan antar pasangan calon.
Bagaimana mekanismenya untuk debat pasangan calon itu sudah ada ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU dan juga juknis yang dikeluarkan oleh KPRI. Jadi kami melaksanakan proses debat itu dengan mengacu kepada ketentuan tersebut. Nah, di dalam ketentuan itu disebutkan debat antar pasangan calon. Apakah ada potensi berubah, Pak, dengan adanya banyak tanggapan masyarakat ini, Pak? Ya, kami tidak bisa langsung mengubah tidak sesuai dengan ketentuan, Mas. Kami harus tetap mengikuti sesuai dengan juknis yang diatur oleh KPU. Pada prinsipnya KPU ini semua yang dilaksanakan itu diatur semua. Gitu. Jadi dalam peraturan KPU itu debat antara pasangan calon, bunyinya seperti itu. Sastriadi menambahkan tata cara debat yang digelar merupakan kesepakatan bersama antara tim pasangan calon yang telah disetujui dan ditandatangani bersama. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.